kanyame ita basangna bangat kalimutan auli niat lebang kanuboli inakke minne bella ripagitun
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar di program acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya, sehat-sehat semua. Bagaimana kabar ta? Saat ini kita lagi live di TikTok, kemudian Facebook ya, Pro 4 RRI Makassar. Selamat mendengarkan semua sahabat budaya di acara Barik Basa hari ini. Nah, mudah-mudahan puasa kita lancar ya di hari keempat Ramadan 1446 Hijriah. Oke, kita sapa-sapa dulu ini pendengar yang monitor live TikTok. Ini ada Haryono, halo, selamat mendengarkan, selamat menonton ya. Kemudian Andi Umar, Aisyah, juga ada Abdul Majid bergabung dari video Anda. Ada Idris juga ya, yang menyaksikan acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Nah, kali ini sahabat budaya, kami hadirkan dulu informasi kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya, tentunya tentang musisi Makassar ya. Nah, ini penyanyi dan cipta lagu yang tentunya akan memerlukan wadah ini untuk melindungi karya mereka ya. Dan di era digital seperti sekarang, musisi lokal Makassar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Nah, kemudian salah seorang musisi Makassar, Musa Papangpati, menyampaikan ya, penyanyi di Makassar saat ini sudah mampu bertahan dan berkarya dengan ciri khas tersendiri, dan sudah banyak karya musik lokal yang di cover secara mudah ya menggunakan aplikasi digital. Kemudian juga seorang musisi atau penyanyi dan pencipta lagu juga mesti memiliki wadah yang mampu melindungi karya-karya mereka ya. Nah, pendengar, tentunya seperti apa di keberadaan musik dan penyanyi daerah di era sekarang ini, era digital? Apakah masih kita harapkan, masih diperlukan, atau sekarang di musik, keberadaan musik atau penyanyi daerah ini sudah mulai tidak terlalu diminati oleh masyarakat ya? Kita nikmati sebentar, kami akan hadirkan lagu. Sebelumnya saya terima telepon dulu ini. Halo, ya, halo. Halo, udah bagus. Halo dari halo. Ini lagi Nonton di mana? Di TikTok? Ada deh, di TikTok boleh, di Facebook boleh, di digital juga boleh. Ya. Ada nggak di YouTube-nya nih?
Kayaknya Nggak ada. tidak ada ini. Iya, Ayu ini tambah cantik kayaknya bulan puasa. dede. Oh ada jadi YouTube tahu ah. Ada. Bulan puasa. Hmm. Iya, bulan puasa tambah cantik. Ica mau lagu apa kalau begitu? Bayangin aku mau Iya. ini dong, aku mau dulu namanya itu tadi pas lagi di jam 6 udah 10 menit itu judulnya apa? Yang mana ya? Banyak ini lagu. Jam 6 udah 10 menit itu kayak judulnya kita manis tapi siapa yang nyanyi ya? Oh, nanti Pis, tidak saya belum bisa belum Ki. lihat. Belum bisa Ki, saya buka lewat sini. Dede ada tuh pekerjaan terbaru saya mau kasihkan ke Ica. Ica, Oh, ya iya kita cerita ini apa? keberadaannya musik dan penyanyi daerah masih kita perlukan kini untuk sekarang. Ya pastilah kan aku juga pencinta lagu-lagu daerah. Lagu daerah. Oke, terus? Aku malah lebih suka lagu-lagu ini. Heeh. Makassar daripada lagu Bugis. Jadi masih diinginkan di karya-karya lagu-lagu Makassar. Iya. Lebih suka dengar lagu Makassar. Lagu-lagu Makassar aku suka. Yang sedih-sedih kayak tadi tuh yang judulnya Janang apa tadi? Janang Ripangakali. Iya. Begitu, Mi. Lagu kayak gitu. Jadi yang lebih sedih-sedih musiknya suka. Iya. Yang apa? Tentang kehidupan ya. Tidak sebagian tapi suka aja, nggak tahu kenapa. Kalau itu suka, soalnya sedih-sedih gitu jadi suka. Oke. Ya. Ini Iya. aku pergi nih. Kenapa? Aku pasang. Oh si pagi-pagi tahu. Nanti sih belum. Oh belum. Jam 8. Oke deh. Iya, pergi maki dulu pasar. Iya. Ya makasih Ca. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang lagu daerah, keberadaan musik dan penyanyi daerah ini apakah masih kita sukai ya di zaman sekarang? Masih pentingkah kita dengarkan misalnya, apalagi sekarang yang lagi hits itu di Makassar ada Asari Sitaba sama Ridwan Sau ini ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh. Halo Den Nuntung. Iya, Timbagi. Sehat-sehat Ki. Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana komentar tak ini keberadaannya? Ya. Itu terus karena banyak ada juga lagu-lagu Makassar yang menginspirasi, ada yang jenaka, ada yang bercerita tentang kehidupan, ada yang bercerita tentang cinta dan sebagainya. Karena itu seni juga dibudayakan sampai dunia ini kiamat. Iya. Iya, keberadaannya musik ya Iya, keberadaan itu sampai sekarang itu di kampung-kampung masih ada gambus. Oh, masih ada kecapi. Iya. Apalagi tuh yang Mandarin. Piano, bahkan ada grup-grup musik yang namanya itu disebutan anunya itu gendong-gendong. Gendong-gendong. Iya, okay. Gendong-gendong. Iya, lagunya biasa lagu dandut diambil tapi alat musiknya gambus. Mandaling, gendang dua, gandang bulo, gandang galagang. Iya, berarti masih sangat dibutuhkan di keberadaannya musik dan penyanyi daerah. Oke, iya. Iya, Dembagi. Iya, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, kita juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia nonton di Kabupaten Pangkep ya. Kemudian ada Aisyah juga yang bergabung. Ada siapa ini? Jun Fajrun. Halo Pak Jun Fajrun ya.
Kang Ajo juga siap katanya lewat TikTok jadi tap-tap tongi layarnya Pale di sahabat budaya. Oke, mudah-mudahan ada yang kirim mawar ini. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, bagi bagi. Iya, dari Nur di Maro. Nur. Iya. Kenapa ada dong kamu makin Nur? Baru bangun. Oh deh, saya ini belum pikir tidur Jadi, bagaimana menurut Tak ini keberadaannya musik dan penyanyi daerah masih perlu sekali kita dengarkan. Saya senang sekali karena kali itu lagu daerah masih dipopulerkan sekarang. Dipopulerkan, oke. Iya. Lagunya saya senangi, ada lagunya Curi dan Sau. Ada Mama saya bilang. Iya. Ridwan Saudi oleh Muhammad Tia bilang di. Oke. Ada Mama saya bilang. Oke dan bagi. Iya, terima kasih. Lagi tugas lagi. Pamit lah. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nur tadi di Maros ya. Jadi informasinya sahabat budaya, potensi musik lokal yang berkembang di era digital, kemudian keberadaannya di era sekarang ini ya. Tentunya informasi dari bidang pemberitaan dari Makassar bahwa musisi Makassar, penyanyi dan pencipta lagu memerlukan wadah untuk melindungi karya mereka tentunya. Sebelum ya sebentar saya akan terima telepon Anda kembali, kita nikmati dulu yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan hanya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 104.
42. Ternyata orang munafik itu bukan cuman berbicara dia berbohong, bukan cuman mengingkar janji, tapi ternyata orang yang munafik itu kata Allah, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia mendirikan sholat, berdiri dalam keadaan malas. Dia sholat karena cuman ingin dilihat sama manusia. Dan orang yang seperti ini pastinya ingatannya kepada Allah pasti sedikit. Makanya tidak salah kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Kalau orang yang tidak sholat celaka, rasanya wajar. Tapi yang parah ini sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena dia sholat cuman mau dilihat sama manusia, dia sholat karena mau dipuji, dia sholat dalam keadaan malas. Ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan sholat kebutuhan kita sehari-hari. Jangan jadikan cuma sebagai penggugur kewajiban saja, tapi jadikan kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Jadikan kebutuhan ibarat makanan pada tubuh kita. Ketika kita tidak makan, maka badan kita akan loyo. Begitu pula pada sholat. Ketika kita tidak sholat, ada perasaan yang kurang enak, ada perasaan kurang nyaman dalam kehidupan kita. Oke coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ilal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Demikian pula pengurus masjid berbenah memperindah masjidnya, membuat program dakwah dan kajian-kajian Islam untuk memanjakan jamaahnya dalam rangka memakmurkan masjid. Ini sebagai bukti bahwa pengurus masjid adalah manusia-manusia pilihan yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah. Quran surah At-Taubah ayat 18, yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Saya Ustadz Saparudin, Ketua Forum Masjid 20 Terbaik Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ubur-ubur ikan lele mai kile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Jai gau menyalari lino gesarapi pangadakangan oh ayata mali-mali iya andi tapi tangari iterasi agama yang galne entengangi pasurowana aulet naki poteran adakah rime mangana aulet aki saropalaban si
naku pare kapan rangi ipi ada ki adakah na aman pak rasa ngantah literasi agama yang gane entengangi pasurowana aulet naki poteran adakah rime mangana palaban si cerita regalu kodi rangi palalo taki macala gasin jintu lompoan nganji kodita namo malapirangan asingai sikatutui elong-kelong ku parampe gale naku pare kapan rangi ipi ada ki adakah na aman pak rasa ngantah
mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oke, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar dan program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Masih pentingkah keberadaan musik dan penyanyi daerah? Tentunya musik merupakan sebuah kesenian yang berupa serangkaian nada dan suara dan digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun ekspresi yang dituangkan dalam sebuah lagu dan irama. Baik, saya terima telepon Anda, sahabat budaya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa pagi? Kabar baji-baji. Sudah sarapan. Udah. Hah? Nggak boleh orang bicara makanan. Sarapan kan sekarang dimajukan waktunya. Di jam 2 tadi. Lokal di baik sarapan dan gue dengan jam 4. Jam 4 pokoknya. Jas ceramah terus orang ini. Lumpia lele itu. Supaya sadar-sadar Ki di bulan puasa. Oke Pak Jeno, keberadaannya musik ini penyanyi lagu daerah. Kira Pak, kira keberadaannya Pak Kilonan. Pak Kilona juga. Sabtu. Datang menyanyi biar bulan puasa. Iya. Nanti deh. Sebentar nanti hari Sabtu deh. Sambilan Pak. Nah, sekarang ini era digital ini. Jadi masih dibutuhkan kira-kira ini musik-musik daerah, penyanyi lagu daerah. Iya, saya kira kan itu sudah pasti. Dan melihat juga banyak penyanyi-penyanyi muda yang dan berbakat yang bermunculan. Iya. Penyanyi daerah ya. Baik penyanyi Makassar, maupun dari Bugis. Itu sekarang kan kebanyakan sekarang yang lagi hits lagu itu kan lagi para yang pendatang baru itu banyak ya. Artinya itu kita akan cuma Iwan Tongpo, Anci Darici, ya kan? Siapa lagi namanya yang perempuan ini? Selvia Diri Betagau. Iya. Mandiri Betagau. Iya, selfie. Iya, selfie. Terus selfie kan kalau dibilang kan biasanya bukan penyanyi daerah. Ya kan dia lulusan lah. Iya. Ya kan seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya. Ya, munculan. Tapi mungkin kita tidak terlalu mengenalnya. Iya. Ya, kurang terpublish gitu. Iya. Misalnya kalau di Bugis kan banyak penyanyi muda. Ada Kapare, ada menantunya Anca Mahendra ini. Salah satu sekarang lagi ya di Bugis ya. Iya. Jadi mereka dikenal. Mungkin memang kurang publikasi lah. Gitu. Jadi
banyak sebenarnya, dan ini tidak akan pernah mati lah seperti itu, karena apalagi di era digital seperti ini. Coba kita buka TikTok, YouTube misalnya, itu banyak itu bermunculan itu. Di Makassar itu kan udah sering kita dengar lagu siapa yang asli si Taba ini kan lagunya apa namanya itu Talasaku itu kan kalau salah satu penyanyi baru ya, penambah di penyanyi daerah dan bisa bersaing di era digital bisa bersaing di era digital. Yang penting lagu-lagu yang dibawakan itu ya lagu-lagu yang harus memiliki makna. Ya, pokoknya kita rasa lah. Pokoknya kita rasa sehingga bisa diterima dari segala kalangan. Seperti yang nyanyikan itu Makun Reja Mano kan pendatang baru juga itu. Akapare. Tidak Geri itu ya sampai sekarang kalau ada itu kebanyakan dibawakan viral ya. Viral ya. Makanya sebenarnya jadi ini sebenarnya bagus lah bagi perkembangan musik daerah. Yang penting tadi karena banyak tuh juga ada yang bermunculan tapi apa yang tidak berulang. Artinya tidak ada karya-karyanya. Kalau cuma tidak berulang kan tetap yang diingatkan kan pasti siapa yang pertama yang bawakan lagu itu, kan? Jadi mungkin saran saya bagi pendatang baru ya mungkin harus juga punya karya sendiri dan memang betul-betul ini bisa menjadi menjadi nanti lingkungan yang menjadi agenda lah bagi pencipta musik Bugis daerah. Kalau hanya kita daur ulang misalnya lagunya kasarnya Ancila Rinci, Iwan Tompo, pasti kan orang ingat Iwan Tompo, Ancila Rinci, ya kan? Karena mereka tuh sudah terpatri ingatannya itu dengan lagu itu dia pasti ingatan mereka tuh kalau dengar itu lagu ini pasti kalau lagu ini tidak pasti kayak Ancila Rinci, ya kan? Soalnya Tenar Warna itu lagunya juga Iwan Tompo, pasti pikiran mereka ke situ. Tapi kalau Anda punya karya sendiri, itu pasti yang tidak yang lainnya pasti Anda lah. Oh ini lagunya ini pasti ini bagus ini. Jadi itulah artinya apalagi dari saya kan paling gampang kita mensosialisasikan lagu kita kan seperti itu. Iya. Ada juga pendatang baru juga dan sekarang itu saya lihat itu banyak pencipta lagu-lagu baru. Dari Bugis. Jadi misalnya, berkembang jadi sekarang ya lagu-lagu daerah dan musisinya berkembang musisinya. Jadi kalau di kalangan artis Makassar itu ya tadi si Taba lagi namanya. Ini masih banyak yang lain lah. Ya tapi kalau di Bugis salah satunya ada pencipta lagu Bugis yang lagi ada juga yang lagunya itu yang biasanya nyanyikan itu yang dibawa oleh Kurniawan Toto itu Busrianto, dia tinggal di Goa, orang Busri tinggal di Goa. Jadi biasa itu dia kenalkan lagu-lagunya lewat TikTok, YouTube itu lagu-lagu barunya kalau ada. Jadi era-era seperti ini tidak akan membuat lagu-lagu daerah akan lestari dan tetap ada lah. Tetap ada ya. Dan ini yang begini kita memang inginkan, ya kan? Bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi betul-betul dia punya karya. Jadi menjadi pengingat bagi masyarakat nanti. Siapa lagu ini lagunya ini lagunya ini gitu. Begitulah. Oke. Iya. Iya. Oke deh, terima kasih komentarnya. Iya, begitu juga para yang makin masjid itu tidak akan pernah hilang itu. Iya. Walaupun sudah tua tapi ya tetap lestari. Tetap lestari. Iya. Oke deh Pak Jan, terima kasih banyak sudah bergabung. Akhirnya lanjut tugas. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Dan alhamdulillah
Ramadan tinggal sebentar lagi, tinggal sisa 26 hari lagi. Harus semangat terus ya. Iya. Oke Pak Jon, iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jon dari Jalan Barukang. Kemudian saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus ya. Iya, jadi sahabat budaya, tentunya di era perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat ya, di era digital, informasi sangat berpengaruh besar di dalam berbagai bidang ya. Apalagi musik tradisional ini harus kita lestarikan dan juga harus dijaga ya, bahwa karena musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan tersendiri, apalagi lagu musik daerah Bugis Makassar ini ya, saat ini masih menurut Pak Jono masih banyak penyanyi daerah pendatang baru ya yang lebih berinovasi dan juga lebih mengikuti perkembangan zaman tentunya. Nah sahabat budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda di Pro 4 RRI Makassar. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini.
Sahabat budaya, Matojang adalah sebuah tradisi yang khas dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilaksanakan setelah musim panen sebagai wujud syukur rezeki yang diterima. Matojang atau ayunan ini memiliki tinggi sekitar 15 meter sambil mengenakan pakaian adat baju bodo. Ayunan ini diayun oleh warga sekitar dengan bantuan seutas tali. Selain itu, tokoh adat dan masyarakat duduk bersama, sedang si pulung dilanjutkan dengan menikmati makanan khas Bugis. Demikian kabar Ratna Pro 4. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmati tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Fariha bidukhuli Ramadhana, harramallahu jasadahu alan niran." Siapa-siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya api neraka. Ini membuktikan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan, betapa mulianya bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan menjadi la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, tepatnya di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad. Di samping itu, sholat tarawih memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar. Barang siapa mengerjakannya secara berjemaah, maka pahalanya dihitung sholat satu malam penuh. Malam keempat, pada malam keempat, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Azhara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Oke, kita lanjut lagi kebersamaan di Kabar Pagi Obrolan Santai, acara Bari Bahasa ya, Sobat Budaya. Nah, tentunya kami akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai musik dan juga informasi di Bari Bahasa ya. Baik, saya terima telepon Anda dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus Dik. Jadi kabar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda tentang perkembangan musik daerah dan keberadaannya tentunya. Halo. 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 Halo, Bari Bahasa. Assalamualaikum, Oke. Pak Maji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baik, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Oke deh. Iya. Apa komentar tak Pak Abdul Rahim ini tentang keberadaan musik daerah, musik lokal dan juga penyanyi daerah saat sekarang ini di era digital? Ya, kalau pendapat saya, BPG perlu dilestarikan itu lagu-lagu daerah. Iya. Seperti ya di RRI Perompak Makassar kan pernah menayangkan itu lagu-lagu daerah dari Kabupaten Sopeng. Iya. Waktu itu jelajah budaya Kabupaten Sopeng, yaitu di permandian air panas Leja kan, disiarkan RRI Perompak Makassar, dan disiarkan juga RRI Net. Tanggal 8 November tahun 2021. Wah, masih Nah, itu ingat ada ini, lagu Pak di Abdul situ, Rahim. lagu daerah, lagu Bugis itu dari Sopeng, Mas Corana Sopeng, dinyanyikan Selviam makan. Iya.
matapa Cerana Topeng, artinya itu matapa itu memancar. Iya. Maturana itu cahayanya. Topeng ya, Kabupaten Topeng. Oke. Nah, jadi di dalam lagu itu antara lain ya, Magatungan Terileja Minasa menuju Deseng ada naya si Topeng melebihi pakatau tanah cacinya ku wanuala temamala. Tapi dulu ini di ini permanja air panas leja ini di Baji. Kan nenek saya yang pertama jaga di situ. Namanya Lapalau. Sebelum dibangun itu permanja air panas leja. Nah itu dulu Anca itu terbuat dari ini apa itu pohon areng itu, nah kan ada daunnya yang masih muda yang belum jadi yang berbentuk bulat itu, nah itu dianyam jadi ance, itu namanya ance. Nah orang yang baru masuk di situ yang pertama kali, nah di situ dia harus taruh batu di situ, makanya itu ada ance dulu ya, nggak tahu sekarang. Iya. Ah jadi itu Magatungan Terileja, nah itu dileja. Kemudian tanah Ancajiaku Wanuala Temamala berarti dia lahir di bumi Latemamala. Jadi Kabupaten Topeng disebut juga bumi Latemamala. Akan gitu. Jadi kita mengingat dalam lagu itu, dalam sejarah itu. Nah, jadi dalam lagu-lagu daerah itu dia penuh makna. Penuh makna ya. Nah itu kan kalau pendapat saya di Baji. Seperti lagu-lagu itu dari Kabupaten Topeng tadi. Kemudian lagu misalnya dari Kabupaten Maros, ada roti Maros. Nah, berarti ada roti di sana di Maros. Penyanyinya Elia Safar. Iya. Kemudian di ini di Nenek Malomo, Kabupaten Sidrap. Penyanyinya Andi Panyiwi. Nah, berarti kalau ada lagu daerah dari Kabupaten Sidrap. Ya. Ada itu Wanuatu Sidenderapan, Mira Jasmine penyanyinya. Ada pasti lagu ini lagu dari Kabupaten Sidrap. Iya. Nah itu. Jadi ciri seperti khasnya ini, ya. Yang terkenal ini juga lagu daerah dari Makassar. Itu Angin Mamiri. Nah, biar di sini ditulis kalau ada saya lihat di stadion ini Segiri. Kalau ada acara-acara di situ ada Angin Mamiri. Oh berarti dia di Makassar ini. Dan dia mau penuh makna juga kan misalnya. Yang penyanyinya Sinta Asis itu kan. Iya. Nah itu kan angin mamiri ku pasang ditujui tontongan susah rasa kali. Berarti kalau tidak salah artinya karena saya orang Bugis, kalau tidak salah artinya seorang kekasihan ditinggalkan sudah lama, dia pasang mantra-mantra di jendela itu supaya cepat datang itu kekasihnya, supaya datang itu Mungkin itu dulu saya sampaikan dulu dari Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya. Terima kasih sudah gabung. Kemudian yang lagi nonton lewat TikTok ini live-nya ada Pak Jamaluddin. Assalamualaikum dan Baji. Waalaikumsalam ya. Sumi Delumu juga di studi yang Pepabri. Mudah-mudahan monitor pagi ini. Ibu Hawania gimana Ibu Hawania? Monitor Jeki. Kemudian siapa lagi? Ini sahabat budaya yang jelas. Oke, ada ini yang live di TikTok ini. Saya lihat dulu ada Ibu Nur Hayati. Halo, apa kabar ini Bu Nur Hayati? Jadi ya saya terima telepon lagi ya sahabat budaya melalui WhatsApp. Ini ada Ibu Fatma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya kita. Alhamdulillah. Sehat keluarga. Oke. Jalankan ibadah puasa. Ya, Ibu Fatmah, komentarnya apakah masih penting ini keberadaan musik dan penyanyi daerah? Penting sekali. Bagi saya ya. Penting karena banyak juga ini saya dengar
lagu-lagu baru, tapi walaupun sudah lama tapi diperbarui kok, diperbarui dengan musiknya kurang. Jadi seperti itu, Batura tema ribulan. Itu saya suka sekali yang baru ini, agak-agak menghibur. Iya. Itu juga itu lagu yang ada agak-agak porno, maunya disaring dulu baru diviralkan. Iya. Karena dulu itu lagunya Bakri Wahid itu siapa ya, Garing apa Nona, itu disensor itu karena mengandung ada unsur pornonya, jadi disensor itu. Jadi ini ada sedang lagu-lagu baru juga banyak yang begitu. Tapi memang harus kita juga harus itu Makassar, karena saya sendiri kasih pengantin itu di gedung ambil gambus-gambus saja supaya mengingatkan kita jangan terlupakan itu lagu-lagu daerah. Tidak pakai musik, dia pakai apa ya, kayak biola itu dengan kacaping. Dari daerah itu bagus sekali. Iya. Kalau saya pribadi memang harus walaupun itu lagunya ditiru tapi ada sedikit perubahan, menghibur itu saja. Dan Oke, terima kasih Bu Fatma. Dan bagi Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Fatma di Kabupaten Goa ya yang sudah bergabung juga di acara Barik Basa. Kemudian sahabat budaya tentunya musik daerah ya. Saat ini memang harus mengikuti perkembangan zaman dan juga harus bertahan di era sekarang ini. Iya. Oke. Sepertinya Facebook. Iya. Oke, jadi kami saat ini live ya di TikTok juga, TikToknya Pro4. Iya, dan apa kabar semua yang monitor pagi ini? Sehat-sehat Ki, ada Bunda Jiani juga di Kompleks Perhubungan Udara. Kemudian apa saya dicinta itu but apa sih ini? Pura Toto Nabede. Iya, oke deh. Saya hadirkan dulu kelong-kelong daerah ya di ruang dengar Anda. Jadi saat ini sahabat budaya memang lagu daerah mungkin masih kurang ya kita dengarkan, apalagi lagu-lagu yang lama ini, ciptaan-ciptaan yang lama ini mesti diperbaharui dengan penyanyi-penyanyi daerah yang masih muda-muda ya tentunya. Ya, jadi saya hadirkan dulu kelong di ruang dengar Anda. Hari ini kita akan menghadirkan tentunya tentang musik-musik lokal daerah, musik trainer tentunya ya. Nah, tadi ada Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim ini sepertinya lagi rindu-rindu dengan Kabupaten Sopeng ya. Saya hadirkan lagu Nama Tapa Corana Sopeng.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang oleh Rasulullah menyebutnya dan memberi nama Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah kita umat Islam mengambil keberkahan yang banyak Allah curahkan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menyesal berakhir bulan suci Ramadan tanpa mengambil dan memperoleh keberkahan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk senantiasa mendapatkan keberkahan itu. Saya Muhammad Suhupi Abdullah, Sekjen DPP IMIM Makassar, mengucapkan selamat menggapai keberkahan bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya saat ini 45 menit berlalu dari jam 8 ya waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian sahabat budaya silakan gabung ya di Pro 4 RRI Makassar yang lagi bergabung melalui live TikTok. Ini ada Asrullah, kemudian nama akunnya ini ya. Iya. Masih pentingkah keberadaan musik dan penyanyi daerah di era sekarang ini ya sahabat budaya. Nah, kemudian ada kabar informasi dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya. Bagaimana para musisi ini dapat mengembangkan karir mereka yang tidak hanya sebagai pencipta musik tapi juga sebagai entrepreneur yang cerdas serta untuk menjadi musikpreneur sukses di era digital. Dan sebentar Anda bisa dengarkan topik dialog pagi ini di Pro 1 RRI Makassar. Ada beberapa narasumber tentang musikpreneur ya, potensi musik lokal berkembang di era digital. Ada Ati Jatensugi, penyanyi dan musisi, kemudian Fandi Wide, musisi dan juga entrepreneur. Nah, kabar sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar, musisi Makassar ini penyanyi dan pencipta lagu memerlukan wadah untuk melindungi karya mereka. Nah, kemudian dari musisi Makassar, penyanyi dan pencipta lagu ini memerlukan wadah untuk melindungi karya mereka. Dan juga di era digital seperti sekarang, musik lokal Makassar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Nah, salah seorang musisi Makassar, Musa Papangpati, mengatakan penyanyi Makassar saat ini sudah mampu bertahan dan berkarya dengan ciri khas tersendiri, dan sudah banyak karya musik lokal yang di-cover secara mudah menggunakan aplikasi digital. Dan juga seorang musisi dan penyanyi dan pencipta juga mesti memiliki wadah yang mampu melindungi karya-karya mereka. Dan Musa Papangpati juga menambahkan, setelah lama terjun dalam manajemen artis, beliau mengakui dunia entertain itu saat ini membutuhkan musisi yang kreatif, berkarakter dan memiliki kualitas musik yang bagus. Dan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan beradaptasi dengan baik dan menjawab tantangan era digital di setiap perkembangan zaman ya. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Makassar melalui live TikTok yang sudah tap-tap layar ya, dan juga Facebook, YouTube, melalui serial yang sudah mendengarkan kami di 92,5 FM. Dan pendengar, saya ini mengakhiri kebersamaan kita tentunya di Bari Basah, kabar pagi obrolan santai, dan kami masih menghadirkan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu di ruang dengar Anda. Ini pamit ya sahabat budaya, selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa.
وشفاء ورحمة للمؤمنين. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Kabar Ratna Pro 4. Dangke adalah makanan tradisional mirip keju dari Enrekang, Sulawesi Selatan, yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang direbus dengan enzim pepaya hingga menggumpal. Proses pembuatannya melibatkan perebusan susu, penambahan enzim pepaya dan penyaringan, dan juga pencetakan menggunakan batok kelapa. Dangke dapat dinikmati langsung atau diolah menjadi berbagai hidangan dan memiliki kemiripan dengan dadia dari Sumatera Barat. Meskipun dengan tekstur yang lebih padat, nama dangke berasal dari ucapan terima kasih dangke dalam khas bahasa Belanda. Makanan ini kaya akan protein dan telah diakui sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita
sombala mananu bella antale tonja riborimu kajanania. Salotoma dasi cini Kak dejina iya somba-sombala mananu bella antale tonja riborinu kajanania.
وشفاء ورحمة للمؤمنين. Orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Selama bulan suci Ramadan, RRI Makassar menghadirkan Syariat Satu Hari Satu Ayat, lantunan ayat suci, terjemahan, serta kisah dan penjelasan ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Jadi salah satu tujuan puasa ini adalah agar manusia bisa mendapat derajat takwa. Setiap hari di RRI Makassar, Pro 1 94,4 FM, Pro 2 96,8 FM, Pro 4 92,5 FM, dan Pro 5 90,9 FM, serta aplikasi RRI Digital. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Satu hari, satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Bukhari. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada Gebyar Gunungan Hasil Bumi
berjuang untuk Indonesia merdeka. Guru-guru juga pahlawan? Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil. Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo? Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga. Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara. Kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya, untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya. Siapakah engkau? Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, siapakah namanya? Dan Nabi Adam menjawab, Hawa. Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu. Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya.
Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal. Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka. Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh. Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa. Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka, iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman, "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?" Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat. Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini.
Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.